Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalla wa ala wa nashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fala mumatsila wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyyan wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tam. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Wa qala ta'ala aidan wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasri hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah ta'ala min hadhil ayyam. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarja' bidzalik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aidan khairud du'a'i du'a'u yaumi 'arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat maghrib Masjid Jami' At-Taqwa yang sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan kajian pada kesempatan malam hari ini,
bertepatan dengan tanggal 3 bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah, yang juga bertepatan dengan tanggal 19 Mei 2026 Masehi. Marilah terlebih dahulu kita bersama-sama tidak lupa dan tidak bosan-bosannya untuk sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, Allah yang masih melimpah curahkan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian. Baik nikmat masih ditetapkan dan dikuatkannya Islam, iman dan ihsan kita, nikmat sehat walafiat, maupun nikmat alhamdulillah masih disampaikannya umur kita, sehingga sampai dengan malam hari ini alhamdulillah kita masih bisa duduk bersama di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dalam rangka sama-sama ingin mencari keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui pengajian pada malam hari ini, mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan langkah kaki dan niat kita dari rumah menuju majelis ini kelak akan menjadi wasilah dan sebab dimudahkannya langkah kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam, marilah sama-sama kita sampaikan kepada uswah kita, junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat, para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada dan dipertemukan dengan bulan Dzulhijjah, bulan yang terakhir dalam kalender Hijriah, yang hitungannya berdasarkan perputaran bulan, di mana bulan Dzulhijjah ini adalah bulan sebagai puncak dari segala keistimewaan dan kemuliaan yang dapat kita raih di dalamnya. Bahkan dalam satu tahun ada 10 hari yang istimewa, dan itu ada di bulan Dzulhijjah. Walaupun bulan Dzulhijjah sesuai dengan namanya identik dengan pelaksanaan ibadah haji, namun bukan berarti kita yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji tidak bisa meraih kemuliaan di bulan ini. Allah bersumpah dalam firman-Nya, wal fajri walayalin asyr, demi waktu fajar, walayalin asyr, dan demi malam yang 10. Para ulama sepakat semua bahwa yang dimaksud demi malam yang 10 itu adalah malam tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Kita tahu bahwa dalam ajaran Islam, dalam syariat Islam kita ada 30 istimewa. Pertama 10 akhir Ramadan, di mana di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Ada 10 Muharram, ada yang disebut dengan hari Asyura, dan ada 10 Dzulhijjah. Di dalamnya ada Tarwiyah, di dalamnya ada Arafah, ada Muzdalifah, ada Mina, ada Zamarat, dan tentunya di puncak akhir 10 Dzulhijjahnya ada Idul Adha. Maka yang dimaksud dengan 10 dalam hal ini adalah tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah.
Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin," dalam hadis sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasul bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah ta'ala min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amal soleh itu lebih baik daripada hari-hari ini. Ayyami asyri dzulhijjah, yang dimaksud adalah hari-hari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana jika dibandingkan kita beramal tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah dengan jihad fi sabilillah, mana yang lebih utama ya Rasul? Mana yang lebih dicintai oleh Allah ya Rasul? Qala walal jihadu fi sabilillah. Rasul bersabda, sekalipun dengan jihad fi sabilillah, kita beramal tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, itu lebih dicintai oleh Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarja' bidzalik. Kecuali seorang yang keluar dari rumahnya dengan harta dan jiwanya, tapi dia tidak kembali ke rumahnya, artinya gugur di medan perang. Kalau sama yang ini memang lebih besar yang ini, lebih dicintai oleh Allah. Tapi secara umum kita beramal tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, itu lebih dicintai oleh Allah daripada jihad fisabilillah. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul bersabda, "Ma min ayyamin ahabbu ilallahi ta'ala ayyubada fiha min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita beribadah di dalamnya selain tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Yu'dalu saumu kulli yaumin minha, sebab kata Nabi, puasa sehari di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, kasiyami sanatin, itu bagaikan puasa setahun. Wa qiyamul lailatin minha, dan bangun malamnya dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, kaqiyami lailatil qadri, itu bagaikan bangun pada malam Lailatul Qadar. Bagaikan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu yang jadi pertanyaan, apa amalannya di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah? Karena kita tahu memang bulan Dzulhijjah ini salah satu bulan hurum, di mana di bulan hurum itu Allah muliakan. Setiap kebaikan yang kita kerjakan Allah lipat gandakan pahalanya, namun setiap kesalahan dosanya pun lebih berat. Maka tidak ada jalan lain bagi kita orang yang beriman selain banyak mengerjakan amal soleh. Rasulullah pernah mengingatkan depan para sahabatnya. Yang pertama kata Rasul, anibu ila rabbikum, bertaubatlah kepada Tuhan. Wastaghfiru min dunubikum, mohon ampunlah atas segala dosa-dosa. Wajtanibul ma'asi, jauhilah olehmu maksiat di bulan Dzulhijjah. In aradtumur rahata waqtal mauti minal 'atsi wal ju' wal khuruja ma'al iman wan najata minasyaitan, fahtarimu hadhihi syuhuri kulliha bikasratis siyam wan nadama ala ma salafa minal asam wadhkuru khaliqal anam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Jika kalian ingin tenang ketika sakratul mautnya, meninggalnya dengan membawa iman, selamat dari gangguan setan, maka muliakan, hormati bulan Dzulhijjah ini dengan memperbanyak puasa. Wan nadama ala ma salafa minal asam, banyak menyesali dosa di masa lalu. Wadhkuru khaliqal anam, dan banyak-banyak berzikir mengagungkan nama Allah yang menciptakan manusia. Tadkhulu jannata rabbikum bisalam,
niscaya kalian akan masuk surga Darussalam. Karena memang saudara-saudara kita yang saat ini, tahun ini berada di tanah suci baik Makkah maupun Madinah, mereka sedang melaksanakan rangkaian ibadah penting. Mereka sedang menyerahkan hidup matinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mereka lakukan pun banyak berzikir. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Seru mereka, panggil mereka untuk melaksanakan haji, niscaya mereka akan datang dari seluruh penjuru dunia, syaksan ghabron, dengan berdesak-desakan dan penuh debu. Liyashhadu, apa tujuannya? Mereka datang dari seluruh penjuru dunia ke tanah suci. Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan tempat-tempat yang bermanfaat bagi mereka, bernilai sejarah. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka banyak berzikir, mengagungkan, menyebut nama Allah di hari-hari tertentu, terutama di bulan Dzulhijjah. Mereka berzikir di Hijr Ismail, di Maqam Ibrahim, di Multazam, Bi'ru Zamzam, Safa Marwa, Arafah, Muzdalifah, Mina, Zamarat, yang mereka lakukan semua mengagungkan nama Allah. Maka kita pun demikian, banyak berzikir, mengagungkan nama Allah. Tuh. Kemudian dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, al-yaumul ladzi, hari di mana Allah menerima taubatnya Nabi Adam, itu tanggal 1 Dzulhijjah. Nabi Adam diusir dari surga karena melanggar aturan Allah dengan istrinya Siti Hawa. Dia memakan buah khuldi yang Allah cegah jangan didekati, malah bukan didekati, dimakan. Maka diusirlah Nabi Adam di India, Siti Hawa di Jeddah. Dari India, Nabi Adam jalan kaki seraya menyesali atas dosanya, kesalahannya, padahal satu. Dan Allah hanya menerima taubatnya Nabi Adam di kota Mekah, tepatnya di padang Arafah, Jabal Rahmah. Nabi Adam tak henti-hentinya mengucapkan kalimat yang diajarkan oleh Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah mendolimi diri sendiri. Jika kau tidak menyayangi kami dan mengampuni kami, niscaya kami termasuk orang yang rugi. Maka siapa yang puasa tanggal 1 Dzulhijjah, Allah ampuni semua dosa-dosa. Tanggal 2 adalah al-yaumul ladzi istajaba Allahu du'a Yunus, hari di mana Allah mengijabah doa Nabi Yunus alaihi salam. Fa akhrajahu min batnil huti, dan Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan hiu yang besar. Di dalam perut ikan hiu itu Nabi Yunus tak henti-hentinya membaca doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Artinya itu zikir yang ditetapkan oleh para ulama-ulama soleh, bahwa zikir hari kedua, yaitu hari ini tadi, itu memperbanyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Tuhan, sesungguhnya aku ini banyak dosa, banyak berbuat zalim. Maka siapa yang puasa tadi hari kedua Dzulhijjah, karena kaman abadallahi sanatan, maka sama pahalanya dengan orang yang beribadah 1 tahun penuh, walam yaksillaha fi ibadati tarfat ain, dan tidak disertai dalam ibadah setahun itu dengan maksiat walaupun sekejap mata. Al-yaumus salisu, hari yang ketiga, malam ini dan besok,
Al-yaumul ladzi istajaba Allahu du'a Zakaria alaihissalam. Hari di mana Allah mengabulkan, mengijabah doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Walaupun Nabi Zakaria salah satu nabi yang terbunuh oleh umatnya yang kafir, termasuk Nabi Yahya, ketika dikejar-kejar oleh umatnya yang kufur, karena rata-rata Nabi dan Rasul itu dikejar-kejar oleh umatnya yang kufur, hendak dibunuh. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, Nabi kita Muhammad SAW apalagi jelas. Bahkan dulu ulama-ulama pun seperti itu. Ibnu Taimiyah, Imam Abu Hanifah, Ashabul Kahfi yang bersembunyi 309 tahun dalam gua itu pun dikejar-kejar oleh umatnya. Nabi Zakaria bersembunyi dalam satu pohon besar, tapi naas oleh cicak dan tokek dikasih tahu, tuh Nabi Zakaria di pohon digergaji. Makanya hewan yang dibenci itu cicak sama tokek, jangan dipiara Pak Ali, dibunuh, ya itu. Tapi Nabi Zakaria tak henti-hentinya berdoa kepada Allah, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Itu zikir malam ini sampai besok. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian. Kaulah sebaik-baik perlindung dan pewaris. Itu kalau dulu kata para ulama dibaca 33 kali, ya, jadi wiridan. Maka siapa yang besok puasa tanggal 3 Dzulhijjah, istajaballahu kulla du'ahu, maka Allah akan mengijabah semua doa-doanya. Tanggal 4-nya hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Maka siapa yang puasa tanggal 4 Dzulhijjah, bari'un nafallahu anhul ba'sa wal faqr, Allah bebaskan dia dari kefakiran dan kesulitan hidupnya. Zikir yang dibaca adalah surat Al-Maidah 114. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah dari langit hidangan, jamuan untuk kami yang akan menjadi hari raya dan kebahagiaan untuk kami dan umat setelah kami, dan akan menjadi bukti kebesaran. Warzuqna, berikan kami rizki, engkaulah sebaik-baik pemberi rizki. Itu zikir hari yang keempat, dibaca sebanyak-banyaknya. Zikirnya langsung maksurat dari Al-Quran. Al-Yaumul Khamisu, tanggal 5-nya adalah hari lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang puasa tanggal 5 Dzulhijjah, maka Allah bebaskan dia dari penyakit nifak dan siksa kuburnya. Apa zikirnya? Zikir Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li, ya Allah, terangkan dadaku, bukalah dadaku, mudahkan semua urusanku, dan lepaskanlah ikatan di lisanku, sehingga mereka bisa memahami ucapanku. Karena Nabi Musa itu terkenal cedal. Kenapa cedal? Waktu masih bayi memakan bara api. Memang dari awal juga Nabi Musa mau dibunuh oleh Fir'aun, karena berdasarkan ramalan tukang sihirnya bahwa akan lahir seorang laki-laki yang menghancurkan dan membunuh Fir'aun dan kerajaannya. Sehingga ibunya Nabi Musa menghanyutkan Nabi Musa di kotak kayu, peti kayu, dan ditemukan oleh istrinya Siti Asiyah. Senang Fir'aun. Tapi ketika digendong oleh Fir'aun, Nabi Musa ini suka narik jenggotnya. Marah Fir'aun. Setiap digendong, ditarik jenggotnya, hampir dibanting. Kata Asiyah, pintar ngerayunya, namanya juga masih bayi. Enggak, pokoknya harus dibunuh, ini gara-gara pokoknya.
Namanya masih bayi, coba aja tuh taruh roti, taruh api. Nabi Musa suruh merangkak. Yang diambil bukan roti tapi bara api dimakan. Kalau Pak Haji Ali mesti pilihnya roti, nggak mungkin makan ya kecuali debus ya itu. Makanya waj'alhu, kelanjutannya waj'alhu waziron min ahli, jadikan Nabi Harun sebagai wazir delegasiku. Makanya dibantulah Nabi Musa dalam dakwahnya oleh Nabi Harun yang ngomongnya pinter. Karena Nabi Musa, tapi Nabi Musa doanya tadi itu. Maka doa itu sering kita baca kalau mau belajar, orang mau sidang, mau munakosah, mau ujian, itu baca Rabbi shrah li sadri itu. Ya, maka itu zikirnya. Tanggal 6-nya hari di mana Allah membuka pintu-pintu kebaikan untuk para nabinya. Siapa yang puasa tanggal 6 Dzulhijjah, maka Allah akan memandangnya dengan penuh kasih sayang. Selamanya tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 7-nya hari di mana Allah mengunci pintu-pintu neraka jahanam, membuka pintu surga. Siapa yang puasa tanggal 7 Dzulhijjah, maka Allah akan membuka 30 pintu kemudahan hidupnya, mengunci 30 pintu kesulitan hidupnya. Tanggal 8-nya mayusamma yauma tarwiyah. Inilah yang dinamakan dengan hari tarwiyah. Ada dua makna tarwiyah dalam ajaran Islam. Yang pertama, tarwiyah diartikan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhaji, Rasul di bulan Dzulqa'dah haji 4 kali, di bulan Dzulhijjah langsung haji sekali. Pertama dan terakhir, karena setelah 90 hari Rasul haji, Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa disebutnya dengan haji wada, haji perpisahan? Karena setelah haji Rasul meninggal dunia. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul pada malam tanggal 8 itu tidak langsung berangkat ke Arafah. Sebagaimana halnya jamaah haji kita langsung ke Arafah. Tetapi Rasul berangkatnya ke Mina untuk mengenang sejarah Nabi Ibrahim dulu mengalirkan darah kurban ketika menyembelih Nabi Ismail yang diganti dengan domba yang besar. Untuk apa? Rasulullah di situ yatarawwa, mengumpulkan bekal, air minum dan yang lainnya untuk dibawa keesokan harinya ke padang Arafah untuk wukuf. Namun tentunya untuk saat ini jika jamaah haji Indonesia semua harus bermalamnya di Mina untuk mengambil tarwiyah, dikhawatirkan kerodit nanti pas wukuf yang jadi puncak ibadah hajinya nanti telat, nggak bisa wukuf kan bahaya. Sedangkan al-haju Arafah, bermalam di Mina hukumnya sunnah. Ya. Tapi jika ada jamaah yang memaksakan diri, konsekuensi bayar 200 real, 1 juta lah untuk makan 3 kalinya, pagi, siang, dan malamnya, dan pagi-paginya dijamin dari muassasah bis mengantar ke Arafah. Dan itu kalau semuanya sekali lagi berbahaya, ya khawatirkan, maka tidak masalah. Tuh, karena apa? Di padang Arafah itu kering, tandus, belum ada pohon-pohonan. Ya, kalau sekarang mah enak, Pak Haji Ali, udah banyak pohon-pohon. Kita di Arab nanya apa kata orang Arabnya, ini pohon Soekarno, dulu yang nanam Soekarno. Ada pohon Soeharto, dulu Soeharto juga nanam. Terakhir pohon Jokowi yang belum ada, pohon Prabowo, nggak sempat nanam, sibuk ngurusin MBG Prabowo-nya. Ya, jadi nggak sempat nanam, sibuk ngurusin MBG Prabowo-nya. Tuh, ya, itu. Jadi enak, minumnya banyak, Pak Haji Ali, tinggal seduh, kopi luwak, abisis, segala macam, enak. Dulu zaman Nabi, ya, mentang-mentang enak, orang Cilegon bolak-balik ngopi aja, ngerokok, nyeduh Indomie, disuruh wukuf banyak doa,
ngopi maning baik. Ya, itu. Sedangkan yang kedua makna tarwiyah itu adalah terkait dengan Nabi Ibrahim yang malam itu mimpi disuruh menyembelih putra kesayangannya Ismail. Tuh. Maka Nabi Ibrahim yatarawwa, ada kebimbangan. Apa ini benar perintah Allah? Apa perintah setan? Masa saya suruh nyembelih anak? Ya, tapi ini memang ujian Nabi Ibrahim karena pertama, anak yang didambakan itu sudah sekian lama terkabul Nabi Ismail. Sayang, ada kekhawatiran jangan-jangan Nabi Ibrahim sudah punya anak ini lebih cinta anak daripada cinta kepada Allah. Tuh. Yang kedua, Allah menagih janji Nabi Ibrahim yang dulunya janji. Karena dulunya Nabi Ibrahim sebelum punya anak setiap tahunnya kalau kurban 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Nilai yang luar biasa. Tiap tahun itu. Kalau ditaruh di atakwa mau wis kaurugan kabeh atak ekor daging. Dapat 2 ekor kambingnya per orang kayaknya itu. Pak Jali. Yang memuji bukan manusia, malaikat aja muji. Ibrahim, ya Allah, enggak sayang tak kamu korban segitu banyaknya itu. Orang PCI mah blok Jami'at Taqwa ini mau korban kambing satu aja dihitung-hitung sampai lecak duit. Dihitung mana korban orang ujung-ujungnya orang. Nabi Ibrahim korban segitu banyaknya enggak sayang. Karena itu memang janjinya. Kita pun janji depan Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil, sesungguhnya salatku, hajiku, hidup dan matiku lillah, semuanya milik Allah dan untuk Allah. Maka Allah kalau kita berpikir tidak meminta kita nyembelih anak, nyuruh jual mobil, jual rumah, tidak. Allah suruh kita nyembelih kambing satu. Masa masih pikir-pikir lagi? Bukti cintanya mana? Ya, Allah nggak minta apa-apa, itu bukti cinta. Maka Nabi Ibrahim ngomong waktu itu belum seberapa. Saya berjanji, bersumpah kalau punya anak laki-laki saya sembelih untuk Allah. Maka dilaksanakan. Tuh. Maka malam tanggal 10-nya apa 9-nya Nabi Ibrahim mimpi yang sama. Maka tanggal 8 tadi tarwiyah, kita disunahkan puasa tarwiyah. Kata Nabi, man shoma yauma tarwiyata, siapa yang puasa hari tarwiyah, atau minal ajri ma la ya'lamu illallah, maka Allah berikan pahala yang tidak seorang pun tahu besarnya pahala itu kecuali Allah. Tuh. Malam tanggal 9-nya mimpi yang sama, disuruh nyembelih Ismail. Maka Nabi Ibrahim tidak ragu lagi bahwa ini benar-benar perintah Allah. Maka dinamakanlah hari itu dengan Arafah. Dari kata Arafah, ya'rifu arafatan, artinya yakin, tahu, kenal bahwa ini benar-benar perintah Allah. Maka hari Arafah ini hari yang paling dahsyat dalam setahun. Hari di mana Allah paling banyak membebaskan hambanya dari api neraka. Hari di mana doa paling diijabah. Hari di mana Allah turun langsung ke bumi, membanggakan hambanya. Wahai malaikatku, aku bangga dengan mereka. Apa yang mereka minta, aku kasih, aku kabulkan. Maka kata Nabi, man shoma yauma arafata, siapa yang puasa hari Arafah, hari Selasa nanti, tanggal 26 Mei, bertepatan dengan 9 Dzulhijjah, kana yukaffiru sanatal madiyata wal muqbilata, maka dosanya selama setahun yang lalu dan setahun yang akan datang semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun depan belum dilaksanakan udah dihapus dosanya. Kalau yang puasa hari Arafah. Bahkan kataballahu lahu minal qanitin, Allah catat dia yang puasa hari Arafah itu termasuk orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairud du'ai, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Itu luar biasa. Maka jangan sia-siakan hari Arafah nanti dengan kita banyak beribadah, berzikir, sedekah, banyak berdoa. Dan doa yang diajarkan oleh Nabi adalah afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, sebaik-baik ucapan yang ucapkan pada hari Arafah dan Nabi sebelumku
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik ucapan itulah la ilaha illallah la syarikalah dibaca orang haji 1000 kali bacanya. Ya, yang wukuf di Arafah. Kalau kita ya semampu kita perbanyak bacanya. Tanggal 10-nya kita diharamkan puasa sampai hari tasyrik. Ya, kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih seekor hewan kurban. Kata Nabi, man qarraba qurbanan fa bi awwali qatratin min dabi, siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih seekor hewan kurban, maka tetesan darah pertama yang mengalir mengampuni dosanya dan dosa seluruh keluarganya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, mari kita maksimalkan ibadah kita tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu. Terutama tanggal hari Arafah tadi, berbanyak juga baca takbir, tahmid dan tahlil. Ya. Dan disunahkan itu kapan bacanya hari Arafah? Habis sholat subuh. Kita hari Arafah habis sholat subuh kita disunahkan banyak baca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu sampai akhirnya nanti 13 Dzulhijjah hari tasyrik setelah asar itu batasnya. Ya, terutama di hari Arafah kita perbanyak takbir dalam hati, terus perbanyak takbir kemanapun kita banyak takbir, insya Allah kita akan keluar seperti bayi baru lahir bersih tanpa dosa. Semoga kita dikurniakan oleh Allah rizki sehingga kita bisa sama-sama membuktikan tahun ini untuk bisa sama-sama mendekat kepada Allah dengan menyembelih seekor kurban agar kita mendapatkan predikat seperti Nabi Ibrahim, yaitu sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pengingat dan motivasi sama-sama khusus saya pribadi agar sama-sama memaksimalkan ibadah di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah mumpung kita masih diberikan oleh Allah umur dan kesempatan. Demikianlah, selamat mengerjakan ibadah di 10 Dzulhijjah. Semoga kita termasuk orang-orang yang keluar sebagai pemenang, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saya sampaikan, mohon maaf lahir batin. Kita tutup kajian malam hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bi rahmatika arhamar rahimin. Adani Allah wa iyyakum ajma'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.